Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di pertemuan mata kuliah akuntansi manajemen ini, kita akan membahas mengenai pembuatan keputusan taktis. Silahkan disimak dan dicatat untuk hal-hal yang penting. Apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan lewat Google Classroom. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini di mata kuliah akuntansi manajemen, kita akan membahas mengenai pembuatan keputusan taktis. Dan pembuatan keputusan taktis atau tactical decision making ini merupakan pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Nanti di dalamnya kita akan membahas macam-macam, jadi tentunya kalau misalkan saudara ingin bertanya, ini bisa bertanya dan mohon disimak apa yang disampaikan ya. Jadi nanti di dalamnya kita akan membahas seputar biaya diferensial dan juga aplikasinya seperti membuat atau membeli, lalu meneruskan atau menghentikan, menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan, dan juga yang lain sebagainya. Jadi silahkan disiapkan buku catatannya, terus juga mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti silahkan kita diskusikan di Google Classroom ya. Dan pengambilan keputusan taktis ini terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, namun harus diperhatikan bahwa keputusan jangka pendek ini seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang, dan tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang ini dapat tercapai. Jadi biasanya kalau keputusan taktis itu memang untuk jangka pendek, tapi justru konsekuensinya untuk jangka panjang. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus kenali dulu dan definisikan masalah. Jadi yang mesti kita catat dan juga kita taruh di mindset kita, ini adalah seputar pembuatan atau produksi suatu barang ya. Jadi kita sedang berada di perusahaan di mana perusahaan tersebut sedang melakukan produksi gitu. Jadi mindset kita di situ. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atau masalah tersebut. Lalu eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Kita harus tahu yang layak dan juga tidak layak sebagai solusi dari permasalahan yang akan kita hadapi. Selanjutnya, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Jadi, klasifikasikan juga biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan. Lalu, eliminasi biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Selanjutnya, hitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Jadi catat di sini kita harus memahami total biaya dan manfaat yang relevan ya dari masing-masing alternatif. Tadi alternatifnya itu ada membeli atau menjual, terus mempertahankan atau menghentikan, terus menyewakan atau menjual fasilitas dan lain sebagainya. Selanjutnya nilailah faktor-faktor kualitatif dan yang terakhir pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Jadi di sini kita ditantang untuk dapat mendefinisikan dan juga kita ditantang untuk dapat bisa memilah dan juga memilih mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Yang pertama adalah dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika ini selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil yang jangka pendek. Biaya relevan ini berguna dalam pengambilan keputusan taktis atau keputusan yang memiliki gambaran langsung atau sasaran terbatas dalam pikiran, namun pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis. Gitu. Jadi walaupun memang kita harus memilih, misalnya ketika satu perusahaan harus memilih menjual fasilitas perusahaannya, kita juga harus mempertahankan kerangka kerja etis kita ini seperti apa. Apakah nanti ketika kita menjual fasilitas kita akan masih bisa terus mempertahankan produksi atau keberlangsungan perusahaan kita atau seperti apa. Dan yang terakhir, pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Beberapa masalah etika dapat dihindari hanya dengan menggunakan akal sehat dan tidak memfokuskan semata-mata pada jangka pendek atau beban jangka panjang. Jadi etika-etika ini dapat dihindari hanya menggunakan akal sehat dan tidak memfokuskan semata-mata pada jangka pendek atau beban jangka panjang. Jadi karena kita akan belajar akuntansi manajemen, gimana caranya kita bisa mengatur dan juga memutuskan sistem manajerial dilihat dari sisi keuangan. Oke,
Ini akan membahas relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Perhitungan biaya relevan pada awalnya menekankan pentingnya biaya relevan versus biaya tetap. Dan biasanya biaya variabel adalah relevan sementara biaya tidak tetap itu tidak. Catat di sini biaya variabel adalah relevan, sementara biaya tetap itu tidak. Dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing memungkinkan kita bergerak lebih jauh ketika mempertimbangkan biaya variabel yang berhubungan dengan penggerak biaya berdasarkan unit dan non-unit. Kategori sumber daya terikat jika permintaan akan suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan untuk keputusan yang dimaksud. Jenis pengeluaran atau belanja sumber daya ini biasanya disebut biaya variabel. Ya, jenis pengeluaran atau belanja sumber daya ini disebut dengan biaya variabel. Kuncinya adalah bahwa sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Jadi kita harus paham sumber daya yang kita butuhkan dan juga sumber daya yang ditawarkan. Karena nanti kita akan menghadapi opsi yang tentunya kita harus paham bagaimana sumber daya dari perusahaan dan juga apa yang ditawarkan untuk kita ambil keputusannya. Oke, sumber daya terikat jangka pendek ini sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak implisit dan biasanya diperoleh dalam jumlah kasar. Kategori ini seringkali menggambarkan pengeluaran atau belanja sumber daya yang berkaitan dengan penggajian organisasi dan tenaga kerja yang dibayar per jam. Perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya ini dapat terjadi dalam dua cara. Yang pertama, permintaan sumber daya melebihi penawaran dan permintaan sumber daya turun secara permanen dan penawaran melebihi permintaan sehingga kapasitas aktivitas berkurang. Pahami di sini ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan sama-sama. Yang kedua, ada sumber daya terikat beberapa periode. Pengeluaran sumber daya periodik maksud saya seperti menyewa, ini pada dasarnya tidak tergantung pada penggunaan sumber daya. Kenapa disebut menyewa itu periodik? Karena biasa dibayarnya per tahun, atau per bulan, per 6 bulan, per 3 bulan. Jadi ada periodenya atau ada terminnya, gitu ya. Dan untuk kategori sumber daya, untuk beberapa periode, perubahan permintaan aktivitas di antara alternatif agaknya jarang mempengaruhi pengeluaran atau belanja sumber daya. Karena itu tidak relevan bagi pengambilan keputusan taktis. Jadi biasanya untuk biaya penyusutan atau apa namanya kalau penyusutan apa sih? Saya sampai lupa. Itu disebutnya dengan biaya yang tidak relevan, gitu ya. Terus setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait dan seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba karena biaya tetap akan sama pada semua bauran yang mungkin dan karena itu tidak relevan bagi keputusan. Jika seorang manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Jadi harus dicatat gimana caranya manajer ini bisa memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan margin kontribusi yang tinggi tentunya ya. Karena buat apa kita usaha kalau nggak dapat untung? Oke, tapi di sini ada kalimat setiap perusahaan sayangnya ini selalu menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas. Dan keterbatasan ini disebut kendala. Seorang manajer harus memilih bauran optimal dengan berbagai kendala yang terdapat pada perusahaan. Permintaan ialah satu sisi dari persamaan penetapan harga, sementara penawaran ialah sisi lainnya, gitu ya. Dan pendapatan ini harus menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba. Maka banyak perusahaan terlebih dahulu menetapkan biaya dan menentukan harga. Dan mereka menghitung biaya produk dan menambah laba yang diinginkan. Pendekatan ini tidak berbelit-belit karena biasanya sebagian merupakan biaya dasar dan markup. Gitu. Dan markup adalah presentasi yang dibebankan kepada biaya dasar, termasuk diantaranya ialah laba yang diinginkan dan setiap biaya yang tidak termasuk dalam biaya dasar. Keunggulan utama dari penetapan harga markup ialah standar mudah digunakan. Ini juga mungkin umum ya, sering banget kita dengar kata markup gitu. Artinya ada biaya-biaya yang kita keluarkan, ini biasanya dikalikan persentase paling tidak laba yang kita inginkan gitu ya dari biaya dasar atau dari biaya-biaya modal awal yang kita keluarkan gitu. Perhitungan biaya target adalah suatu
Metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga yang bersedia dibayarkan oleh pelanggan. Dan ini juga sering disebut sebagai perhitungan biaya berdasarkan harga. Perhitungan biaya target merupakan metode pengerjaan terbalik dari harga untuk menentukan biaya dan melibatkan jauh lebih banyak kerja pendahuluan daripada penetapan harga berdasarkan biaya. Perhitungan biaya target dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Dan pada tahap tersebut, keunggulan produk serta biayanya masih cukup mudah disesuaikan. Kita masuk ke biaya relevan. Ini yang akan panjang pembahasannya, jadi siap-siap ya. Biaya relevan itu adalah biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif, dan semua keputusan berhubungan dengan masa depan. Karena itu, hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Gitu. Jadi ketika kita akan memutuskan sesuatu, disebutnya adalah sesuatu yang memang relevan. Artinya akan mempengaruhi masa depan kita. Meskipun biaya masa lalu tidak pernah menjadi relevan, tetapi biaya-biaya tersebut seringkali digunakan untuk memprediksi jumlah biaya masa depan. Misalnya tadi ya, biaya penyusutan atau biaya depresiasi gitu. Jadi kita akan mengestimasi kira-kira biaya-biaya yang ke depan itu bisa kita yang harus kita keluarkan berapa kalau kita mempunyai atau kita mengalokasikan biaya depresiasi pada laporan keuangan kita. Ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan dan penyusutan ini mencerminkan suatu alokasi biaya yang telah dikeluarkan. Dan penyusutan ialah biaya tertanam, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Dan biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya-biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif, dan karena itu tidak relevan. Kenapa? Ya karena tadi alternatif kita kan selalu ada, misalnya membuat atau membeli, meneruskan atau menghentikan gitu ya. Dan ketika kita menyewa gedung misalnya untuk operasional perusahaan kita, atau kita mempunyai gedung, misalnya punya aset, ya kan? Nah, setiap tahun ini kan pasti akan ada biaya penyusutan. Walaupun kita tidak produksi, biaya penyusutan ini masih akan tetap berlaku. Yang artinya ini tidak mempengaruhi dari masa depan perusahaan itu. Ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan dan juga pentingnya pengidentifikasian alokasi biaya tetap umum yang secara tepat dapat diklasifikasikan sebagai tidak relevan karena setiap pilihan biasanya tidak mempengaruhi tingkat biaya. Pengaruh satu-satunya adalah relokasi biaya tetap umum tersebut ke objek atau segmen yang biayanya lebih sedikit. Biaya relevan. Pengambilan keputusan didasarkan pada konsep different analysis for different purposes, yang artinya bahwa untuk tujuan yang berbeda, diperlukan analisa yang berbeda pula. Dengan kata lain, diperlukan analisa yang berbeda untuk tujuan pengambilan keputusan yang berbeda. Ada beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan. Yang pertama adalah biaya diferensial atau differential cost. Ini biaya yang akan datang yang berbeda di antara berbagai alternatif pengambilan keputusan yang akan dipilih. Biaya diferensial perlu dipertimbangkan dalam menghadapi berbagai alternatif pengambilan keputusan karena fokus utama biaya ini adalah perbedaan-perbedaan yang timbul dari dua atau lebih alternatif yang ada. Oke. Konsep biaya diferensial ini dapat digunakan untuk berbagai analisa pengambilan keputusan seperti menerima atau menolak pesanan khusus, membuat atau membeli suatu bagian produk, dan sebagainya. Yang kedua adalah biaya traceable cost. Ini adalah biaya yang dapat diikuti jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu dalam suatu perusahaan. Ini biaya ini juga dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan harga pokok dan mengukur prestasi dari suatu produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu. Jadi kalau biaya traceable itu biasanya biaya yang memang bisa kita lihat, gitu ya, bisa di-tracking kalau bahasa Indonesianya, jadi bisa terlihat, perhitungannya juga jelas, dan ini menempel pada produk biasanya. Lalu ada biaya pengganti. Ini biaya yang berhubungan dengan penggantian suatu aktiva atau jasa yang akan terjadi atau future cost yang di waktu yang akan datang pada saat diadakan penggantian.
Gitu. Konsep biaya pengganti bermanfaat untuk penyusunan anggaran dan biaya standar serta capital budgeting seperti perencanaan, penambahan, penggantian, atau pemberhentian aktiva tetap. Lalu ada opportunity cost. Ini merupakan penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu tersebut. Ada juga di sini biaya semu, ya. Biaya semu itu biaya yang sebenarnya tidak terjadi. Misalnya gaji pemilik yang diperhitungkan pada perusahaan perseorangan yang dikelola sendiri oleh pemilik, di mana sebenarnya pemilik tidak memperoleh pembayaran gaji. Jadi sebenarnya dihitung, padahal sih nggak gajian. Ya gimana dong kalau perusahaan sendiri kan ya, namanya juga perusahaan sendiri kadang-kadang suka nggak kehitung gitu, padahal ditulis di laporan keuangannya misalnya. Lalu ada biaya incremental. Ini biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif atau proyek tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Dan incremental juga dipandang sebagai selisih dari biaya total antara alternatif yang satu dengan alternatif lainnya. Ada di sini juga biaya tunai atau out pocket cost, atau istilah lainnya adalah biaya kas. Lalu ada juga biaya tertanam atau sunk cost. Ini biaya yang dalam situasi tertentu tidak dapat diperoleh kembali. Dan biaya ini merupakan pengeluaran yang telah terjadi di masa lalu. Sunk cost juga tidak dapat dipengaruhi oleh suatu keputusan, baik keputusan yang dilakukan sekarang maupun di masa yang akan datang. Contohnya tadi, biaya depresiasi. Biaya depresiasi atau penyusutan itu masuk ke dalam kategori sunk cost atau biaya tertanam. Jadi udah pasti kita akan bayar, ada nggak ada produksi, selama di kontrak itu masih kepemilikannya adalah kita, biaya itu pasti akan tetap ada gitu. Jadi tertanam. Nah, karakteristik biaya relevan antara lain, biaya dapat dihindari dengan suatu keputusan manajemen, lalu biaya tersebut belum terjadi, lalu ada biaya yang akan terjadi itu nilainya berbeda untuk setiap alternatif, dan biaya tersebut benar-benar memberi pengaruh di dalam keputusan, ya. Jadi biaya relevan sekali lagi yang mesti kita catat adalah biaya yang akan mempengaruhi keputusan di masa yang akan datang. Walaupun ini sifatnya jangka pendek, tetapi akan mempengaruhi operasional perusahaan pada waktu yang panjang atau jangka panjang. Cara menentukan apakah biaya itu relevan atau tidak, yang pertama, mengumpulkan seluruh biaya yang terkait dengan masing-masing alternatif. Yang kedua, mengeliminasi biaya tertanam atau sunk cost. Dan yang terakhir adalah mengeliminir biaya yang jumlahnya tidak berbeda. Dalam berbagai situasi bisnis, manajer dihadapkan pada pengambilan keputusan taktis. Dan dalam pembuatan keputusan taktis dapat memanfaatkan konsep biaya relevan. Beberapa permasalahan yang pemecahannya menggunakan konsep biaya relevan. Misalnya, ini ada keputusan menerima atau menolak pesanan khusus gitu ya. Syarat yang harus dipenuhi agar pesanan khusus diterima, yang pertama, perusahaan masih memiliki kapasitas yang menganggur. Jika masih terdapat kapasitas yang menganggur, maka pemanfaatan kapasitas hanya mengakibatkan peningkatan biaya variabel. Sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan. Ya namanya juga biaya tetap gitu ya. Mau cuma ada 10 mahasiswa, mau ada 5 mahasiswa di kelas, biaya AC, biaya listrik tetap yang dikeluarkan akan segitu gitu ya. Tapi biaya variabelnya kayak misal untuk pencetakan lembar jawaban UTS, UAS itu pasti akan berbeda, tergantung dari banyaknya mahasiswa. Lanjut, jika pengolahan pesanan khusus melampaui kapasitas yang ada, maka akan meningkatkan jumlah biaya tetap. Dapat dilakukan pemisahan pasar antara penjualan biasa dengan penjualan. Kayak yang tadi ya, apabila pengolahan pesanan khusus melampaui kapasitas yang ada, maka akan meningkatkan jumlah biaya tetap. Misalnya, kapasitas pabrik kita itu hanya cukup untuk mengolah 500.000 baju misalnya, untuk mencetak, memproduksi 500.000 baju. Tapi ternyata kita memiliki pesanan khusus nih, yang ternyata produksinya harus lebih dari 500.000. Otomatis dong kita harus mencari alternatif tempat lain, entah itu menyewa, entah itu mencari tempat produksi yang baru, dan itu ternyata bisa menambah jumlah biaya tetap. Nah, kalau misalkan kita beli aset baru,
mesin baru, otomatis kan biaya pemeliharaannya juga pasti akan ada di situ. Biaya listriknya juga pasti akan bertambah. Gitu ya. Tujuannya agar harga jual kepada umum yang lebih tinggi harganya tidak rusak atau turun karena pengaruh harga pesanan khusus yang lebih rendah. Yang kedua, keputusan pemanfaatan kapasitas menganggur. Laba diferensial juga merupakan informasi diferensial untuk pembuatan keputusan pemanfaatan kapasitas yang menganggur. Dan kapasitas yang menganggur ini dapat digunakan untuk menerima pesanan khusus, mengolah lebih lanjut produk yang dihasilkan, atau menghasilkan produk baru. Lalu ada keputusan pemanfaatan kapasitas yang terbatas, di mana total laba kontribusi setiap satuan kapasitas ini merupakan informasi relevan untuk pembuatan keputusan kapasitas yang terbatas. Laba kontribusi per unit produk digunakan dalam rangka mengetahui besarnya total laba kontribusi per satuan kapasitas untuk setiap jenis produk. Gitu, jadi ada laba kontribusi, maksud saya ada total laba kontribusi, ada laba kontribusi per unit. Kalau laba kontribusi per unit itu berarti laba kontribusi per satuan kapasitas untuk setiap jenis produk. Ya, jadi kita harus tahu dulu berapa unit produksi yang dilakukan sehingga bisa kita tahu juga laba kontribusi per unitnya berapa. Ada juga keputusan penggantian aktiva tetap, lalu ada keputusan penyewaan atau penggunaan kapasitas, ya, dan juga ada keputusan membuat atau membeli. Oh ini aplikasi sudah masuk nih. Ini yang terakhir tadi barusan, kita akan ke aplikasi biaya relevan. Yang pertama adalah mengenai keputusan membuat atau membeli. Sesungguhnya, manajemen secara berkala ini harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Kondisi-kondisi yang menjadi dasar pembuatan keputusan sebelumnya mungkin tidak berubah dan akibatnya pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan. Tentunya, evaluasi periodik ini bukan satu-satunya sumber dari keputusan membuat atau membeli. Dan akuntansi manajemen membuat hitungan dari sisi keuangan. Keuangan mana dari kedua alternatif tersebut yang paling menguntungkan dari segi keuangan? Keputusan membeli sendiri atau membeli dari tempat lain ada dua tipe. Yang pertama, mungkin perusahaan tersebut kondisinya ini memang membuat sendiri. Tapi yang kedua, mungkin kondisinya biasa membeli gitu. Jadi di setiap perusahaan itu pasti atau biasanya ini akan menghadapi keputusan seperti ini. Keputusan membuat atau membeli. Jadi kalau kita produksi sendiri, biayanya akan seperti apa ya? Kalau misalkan kita beli gitu, biayanya ini lebih besar atau lebih kecil daripada kita pembuat sendiri. Atau contoh lain, kalau kita impor beras, itu biayanya lebih murah atau lebih tinggi ya daripada kita harus misalnya membayar petani, terus juga memproduksi sendiri dan lain sebagainya gitu. Sehingga perusahaan atau juga manajemen akan memutuskan alternatif tersebut gitu ya. Dan yang paling penting tadi harus menguntungkan dari segi keuangan. Oke. Ini contohnya PT RZ selama ini membeli salah satu komponen untuk produknya sebanyak 20.000 unit dengan harga 19.000 per unit. Jadi, jika membeli komponen biaya yang akan dikeluarkan adalah 20.000 unit dikalikan 19.000. Jadi, unit produk dikalikan harga per unit produk. Ya. Ini kalau kita beli, karena kita ini mau beli nih, ya kan. Biasa beli 20.000 unit, harga satuannya 19.000. Jadi, kalau kita beli, biaya yang dikeluarkan itu 380.000. Nah, kalau kita akan membuat sendiri, kira-kira hitungan produksinya seperti apa? Yang paling penting kita harus tahu nih, biaya-biaya yang melekat apabila kita harus memproduksi sendiri. Ada biaya tetap, biaya variabel, lalu juga biaya yang lainnya, gitu ya, yang mungkin saja timbul. Unitnya masih tetap 20.000 unit. Biaya bahan baku, estimasinya adalah 6.000 misalnya. Maka jumlahnya jadi 120 juta. Dan apabila biaya tenaga kerja langsung diestimasikan adalah 8.000, maka di sini ada 160 juta. Biaya overhead-nya ada 2.000 dikalikan 20.000 berarti 40 juta. Dan biaya tetapnya ini ada 40 juta untuk biaya gajinya dan biaya depresiasinya ada 40 juta. Jadi ketika kita hitung nih, untuk biaya tenaga kerja langsung, lalu ada biaya overhead pabriknya, itu ternyata ini biaya variabel ya. Biaya yang akan berubah apabila unitnya juga berubah. Nih.
Ini ditambah biaya tetap jumlahnya adalah 400 juta. Nah, kalau kita produksi sendiri, itu biaya yang harus kita keluarkan adalah 400 juta. Tapi kalau kita beli, ya, itu 380 juta. Artinya ada selisih dong. Ada selisih 20 juta gitu. Ada selisih 20 juta karena ternyata membeli itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan membuat sendiri. Dan dalam pemilihan alternatif, kita perlu mempertimbangkan mana saja yang masuk dalam biaya relevan dan biaya yang tidak relevan. Gitu. Yang termasuk biaya tidak relevan yaitu memiliki ciri biaya yang terjadi pada masa lalu atau biaya yang akan datang yang sama di antara alternatif. Dan dalam hal ini biaya tidak relevan adalah biaya tetap depresiasi. Jika biaya tetap depresiasi dapat dihilangkan, maka membuat sendiri ini akan lebih hemat daripada membeli di luar. Gitu. Jadi ini kan sebelum kita sebelum kita aplikasikan biaya relevannya gitu ya. Maka kalau sebelum kita hitung biaya relevannya, wah ternyata membeli itu akan lebih murah daripada memproduksi sendiri. Tapi kita akan menghitung nih alternatif lain dengan menghilangkan biaya yang tidak relevan. Di antaranya adalah biaya tetap depresiasi. Ini ya. Biaya bahan bakunya adalah 20.000 unit dan biaya untuk bahan baku per unitnya adalah 6.000, maka jumlah yang akan dikeluarkan adalah 120 juta. Ini untuk membuat ya. Nah, ini biaya tenaga kerja langsungnya dan biaya overhead pabriknya juga 40 juta. Biaya gaji tetap 40 juta. Biaya depresiasi dihilangkan karena tidak masuk ke dalam biaya relevan. Nah, kalau kita membeli itu hanya mengeluarkan harga pembelian komponen. Di mana harga pembelian komponen adalah 20.000 unit yang akan kita beli, di mana biaya per unitnya adalah 19.000. Artinya 380 juta. Nah, ini kita hitung nih. 120, 160, 40, lalu ada 40 juta. Ini berapa nih jadinya? 200, 240, 260 ya. Kalau misalkan kita memproduksi sendiri, maka biaya yang dikeluarkan hanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya gaji tetap. Ada 260 juta. Kalau misalkan kita membeli, itu biaya yang dikeluarkan adalah 380 juta. Dengan menghilangkan biaya yang tidak relevan, maka perusahaan bisa memilih alternatif membuat sendiri. Ya, karena ini biayanya lebih murah, 20 juta daripada membeli harga komponen. Gitu. Oke. Ini bisa dilihat ya, jika volume pembelian turun dari 20.000 unit menjadi 12.000 unit, maka perhitungannya adalah seperti ini. Tadi kan 20.000 nih, 20.000, terus ini jadi 12.000 unit. Terus biaya per unitnya adalah 6.000, maka dikalikan 72 juta dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalkan harga pembelian komponen 12.000 dikali 19.000 itu ada 228 juta. Maka ada selisih di sini senilai 4 juta rupiah. Gitu. Yang artinya ternyata membuat itu akan jauh lebih murah ketimbang membeli. Dengan catatan kita harus mengeliminir dan juga menghilangkan biaya yang tidak relevan pada tahapan produksi atau tahapan atau perusahaan kita, gitu ya. Oke, jadi membeli komponen lebih dari luar ini lebih menguntungkan dibanding membuat sendiri. Oh, salah ternyata. Ini saya salah baca ternyata ya. Nah, kalau misalkan 12.000 unit kali 6.000 72, 96, 24. Nah, ini dapat di angka 228 juta. Saya ulangi ya, ternyata ini membeli itu lebih murah daripada kita harus membuat sendiri. Yang penting kita harus memahami dan juga mengetahui biaya relevan yang akan melekat pada produksi perusahaan kita. Gitu. Jadi sehingga kita bisa memilih kira-kira kita harus beli
apa kita harus produksi sendiri ya? Kalau beli kan kita nggak harus ngeluarin biaya gaji, kita nggak mesti bayar listrik, kita nggak mesti bayar apa namanya, depresiasi, terus juga nggak mesti beli alat dan lain sebagainya. Tapi harus diperhitungkan terlebih dahulu. Tidak serta merta kita perhitungan secara kasar terus akhirnya memutuskan untuk ya udah deh beli aja daripada harus produksi sendiri. Nggak seperti itu ya. Dan untuk menghitung penggunaan rumus indifferent cost untuk mengecek kira-kira pada volume berapakah kedua alternatif tersebut bernilai sama. Anehnya ya, jadi ketika kita menghitung di 20.000 unit, kita mempunyai opsi membuat sendiri. Tetapi ketika kita mempunyai pilihan di 12.000 unit, justru membelilah yang kita bisa gunakan opsinya. Karena kalau membeli ternyata lebih murah daripada membuat gitu. Nah, kira-kira di volume berapa sih dimana membeli atau membeli atau memproduksi sendiri itu jumlahnya sama. Nih rumusnya adalah seperti ini. Ini bisa dilihat ya, sehingga volume kedua alternatif yaitu membeli dari luar dan membuat sendiri akan bernilai sama biayanya apabila perusahaan membeli atau membuat 13.333 unit gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan mau bikin 13.333 unit, yaitu biayanya sama aja dengan biaya yang akan kita keluarkan apabila kita membeli dari pihak lain. Oke, selanjutnya adalah aplikasi biaya relevan. Yang lainnya yaitu keputusan meneruskan atau menghentikan. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel ini menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan. Dan margin kontribusi segmen dan margin segmennya sendiri ini bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja segmen. Dalam kasus suatu departemen mengalami kerugian terus-menerus, maka pihak manajemen juga harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya-biaya diferensial. Dan pengambilan keputusan akan menghilangkan salah satu jenis produk atau departemen, di mana biaya-biaya tidak akan terjadi jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Gitu. Jadi, misalnya perusahaan ini ngelihat, wah, sampo merek A nih diproduksi. Ternyata begitu dilempar ke pasaran, itu nggak terlalu laku gitu ya. Akhirnya kan perusahaan ini pasti akan menghadapkan opsi, ini kita terusin produksinya atau mending kita berhentiin aja ya. Kita ganti aja deh jadi lipstick karena sekarang lagi musim banget lipstick gitu ya, atau mungkin skincare gitu. Sehingga sampo sudah tidak jadi lagi pilihan, akhirnya harus dihentikan dan diganti dengan produk yang lain. Atau ada perhitungan biaya-biaya lain yang mungkin bisa kita gunakan alternatif lainnya sehingga yaudah deh nggak apa-apa diterusin aja produksinya gitu daripada diberhentiin. Kayak ini kita harus catat dulu, biaya yang tidak terhindarkan adalah biaya yang tetap akan terjadi dengan pengambilan keputusan jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Pada umumnya merupakan biaya bersama bagi beberapa jenis produk sehingga peniadaan salah satu jenis tersebut akan mempengaruhi biaya tersebut. Ya. Contohnya, sebuah departemen store ini memiliki 3 departemen utama, yaitu departemen makanan, departemen kelontong, dan departemen obat-obatan. Dan untuk taksiran rugi laba setiap departemen adalah seperti ini ya. Jadi di sini ada hasil penjualan untuk masing-masing departemen. Di sini ada departemen makanan, kelontong, dan obat-obatan. Maka jumlah dari ketiga departemen tersebut penjualannya adalah 9.500.000. Dan untuk biaya variabelnya adalah 4 juta. Untuk kelontong 2.800.000 dan untuk obat-obatan adalah 300.000 sehingga jumlah untuk biaya variabelnya adalah 7.100.000. Oke. Jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, catat ya di sini, apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen tersebut. Nah, sebaliknya, jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarkan, apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan memutuskan untuk meniadakan departemen tersebut. Biaya terhindarkan sering pula disebut sebagai penghemat biaya tambahan atau incremental cost saving.
Dan jika dengan meniadakan departemen makanan, perusahaan bermaksud menambah departemen baru, yaitu departemen kosmetik. Dan perusahaan harus menganalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan atau menambah departemen kosmetik. Artinya ini mengganti ya departemen makanan dengan departemen kosmetik. Data departemen kosmetik, taksiran harga penjualan 3 juta rupiah, biaya variabel yang dikeluarkan adalah 2 juta 100 ribu rupiah, sehingga biaya variabel diferensial adalah 900 ribu rupiah, ya. Dan biaya tetap tambahan diestimasikan ada 350.000. Dan estimasi biaya tetap terhindarkan apabila departemen makanan dihapuskan adalah 575.000. Itu kalau departemen tetap terhindarkan, walaupun memang cuma ada satu yang dihapuskan, biaya tersebut pasti akan tetap keluar gitu. Tapi berapa sih yang bisa um, dihindarkan adalah 575.000. Oke ya, di sini ada catatan alternatif meneruskan departemen makanan dan mengganti dengan departemen kosmetik. Hasil penjualan jika departemen makanan diteruskan ini ada 9.500.000, 7.100.000, dan biaya tetap yang terhindarkan itu ada 1.325.000. Sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan adalah 8.425.000, dan laba sebelum biaya yang tak terhindarkan diperhitungkan adalah 1.075.000. Ini dari 9.500.000 dikurangi 8.425. Oke, sekarang kita ke penghitungan alternatif mengganti dengan departemen kosmetik, di mana hasil penjualannya jadi 7.500. 7.500 dari mana? Jadi di sini kan diganti nih makanannya, diganti makanan berarti cuma ada departemen kelontong dan obat-obatan. Berarti departemen kelontong 4 juta, departemen obat-obatan 500.000, ditambah di sini ada hasil penjualan untuk kosmetik adalah 3 juta. Jadi di sini totalnya adalah 7.500.000. Yang kedua adalah biaya variabel. Oke, sama seperti tadi. Biaya variabel untuk kelontong adalah 2.800.000, obat-obatan 300.000. Karena ini kan dihapuskan nih. Hapuskan ya. Jadi dan di sini ada keterangan di mana biaya variabelnya adalah 2.100.000 untuk departemen kosmetik. Sehingga total biaya variabelnya adalah 5.200.000. Biaya tetap terhindarkan. Nah, kalau misalkan ada departemen makanan itu 1.325.000. Tapi kalau tidak ada departemen makanan, biayanya itu 575.000. Nah, ini tercatat di sini sehingga biaya tetap terhindarkannya menjadi 925.000 apabila diganti dengan departemen kosmetik. Kenapa? Karena di keterangan sudah ditambahkan bahwa biaya tetap tambahan adalah 350.000. Sehingga apabila ditotal ini menjadi 925.000 untuk biaya tetap terhindarkan. Total untuk biaya yang dikeluarkan adalah 6.125.000. Sehingga laba sebelum biaya yang tak terhindarkan diperhitungkan itu adalah 1.375.000. Perbedaannya, nah ini ada 2 juta, biaya variabelnya perbedaannya 1.900.000, terus biaya tetap terhindarkannya ada 400.000, jumlahnya untuk biaya aja 2.300.000, labanya udah 300.000. Sebenarnya kalau ngelihat kayak gini juga sudah terlihat ya, wah jauh banget nih. Kalau hasil sini ada perbedaan 2 juta, memang sih ada 2 juta gitu ya. Dan di sini untuk biaya yang terhindarkan tapi ada 2.300.000 nih. 2.300.000 yang bisa dihindari gitu. Sehingga kita bisa simpulkan di sini harusnya sih dengan biaya yang lebih kecil, penjualan segini kita punya untung 300.000. Nah, manajemen memiliki alternatif 2 karena biaya kesempatan jika alternatif 2 dipilih adalah 2 juta, ini lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dapat dihindarkan. Nah, jika memilih alternatif 1, laba yang diperoleh adalah 175.000 dikurangi 1.075.000 dikurangi 900.000. Ini nanti ada keterangan. Dan lebih kecil dibandingkan dengan jika alternatif yang dipilih yaitu 475.000 dikurangi 1.375.000 dikurangi 900.000. Ya, kesimpulan peniadaan departemen makanan dapat dibenarkan jika departemen tersebut diganti dengan departemen kosmetik. 175.000 itu didapat dari laba diferensial, ya.
Sebentar. Nah, 900.000 itu didapat dari 2 juta dikurangi, maksud saya 3 juta dikurangi 2.100.000. Nah, ini. Penjualan dari departemen kosmetik dikurangi biaya variabelnya. Ini adalah 900.000 ya, biaya variabel diferensial. Gitu, biaya variabel diferensialnya adalah 900.000. Nah, 175.000 itu didapatkan dari laba sebelum biaya tak terhindarkan diperhitungkan, dikurangi tadi biaya variabel diferensial 900.000. Dan sama sebelahnya juga 1375 dikurangi 900.000 jadi 475.000. Dikurangi laba sebelum biaya tak terhindarkan diperhitungkan, dikurangi biaya diferensial kembali. Jadi ini bisa kita hitung di sana. Kesimpulannya, peniadaan departemen makanan dapat dibenarkan jika departemen tersebut diganti dengan departemen kosmetik. Gitu ya. Tadi harus dihitung, harus dianalisis, walaupun memang secara kasar ini bisa kita lihat bahwa biaya-biaya tersebut ini bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Opsi selanjutnya adalah menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Jika suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai dua alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap tersebut yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut, manakah yang paling menguntungkan dari sisi keuangan. Ya, jadi kalau kita punya aset tetap, mau nyewain apa dijual aja nih. Kira-kira gimana? Contohnya, PT RZ mempunyai mesin lama dengan harga perolehan 4 juta dan nilai sisa 1.600.000 rupiah. Biaya penyusutan 2.400.000. Mesin tersebut direncanakan akan disewakan dengan biaya sewa 2.500.000. Untuk bisa disewakan, sebaiknya mesin tersebut harus direparasi terlebih dahulu dengan biaya 700.000. Selain itu, PT RZ juga mempunyai alternatif untuk menjual mesin lama tersebut seharga 2 juta. Biaya komisi untuk perantara 120.000. Dari alternatif di atas, sebaiknya kapan PT RZ menyewakan atau menjual mesin lama tersebut. Oke ya. Jadi kalau nilai sisa itu maksudnya gini. Kita waktu beli 4 juta. Tapi ternyata setelah disusutkan atau mungkin setelah 3 tahun kemudian, nah si mesin ini harganya cuma 1.600.000 gitu nilai sisanya. Karena ada penyusutan 2.400.000. Sama kayak kita misalkan beli handphone. Kita beli handphone harganya 2 juta. Ternyata 3 bulan kemudian udah juga tinggal 1 juta aja gitu kan. Itu nilai sisanya gitu. Nah, kita akan membuat analisis yang dapat digunakan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini ya. Jadi untuk pendapatan sewa atau penjualan, kalau disewain tadi ada nilainya adalah 2.500.000. Kalau dijual 2 juta, ada perbedaan 500.000 nih. Tapi ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi untuk reparasi itu kita harus mengeluarkan 700.000. Nah, kalau dijual kita harus bayar komisi tadi kan 120.000. Nah, ini tinggal dikurangi pendapatannya 2.500.000 dikurangi 700.000 ada 1.800.000. Kalau dijual itu ternyata pendapatannya 1.880.000. Ada perbedaan 80.000 di sini. Artinya gimana? Ngejual aja nih. Jadi memang keputusannya adalah sebaiknya menjual mesin lama karena lebih menguntungkan sebesar 80.000 dibandingkan jika mesin lama tersebut harus disewakan. Gitu. Tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut atau nilai bukunya tidak perlu dipertimbangkan karena nilai buku mesin merupakan biaya tenggelam atau sunk cost. Gitu. Bukan sunk cost yaitu sunk cost. Jadi kita harus bisa mengestimasi juga mengecek kembali kalau disewain kayak gimana nih, kalau dijual kayak gimana nih untungnya. Tapi kalau misalkan dijual berarti kita nggak punya aset lagi gitu ya. Kalau disewain kita masih punya aset tapi keuntungannya itu lebih kecil. Oke, selanjutnya adalah keputusan pesanan khusus. Keputusan pesanan khusus ini berfokus pada pertanyaan, apakah pesanan khusus harus diterima atau ditolak? Dan pesanan-pesanan ini sering menarik, khususnya ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produktif maksimum. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang belum penuh dan memungkinkan pengerjaan pesanan khusus tersebut tanpa perlu menambah biaya tetap lagi, maka akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan sudah tidak lagi mengeluarkan biaya tetap untuk pesanan tambahan tersebut. Kayak tadi ya, misalnya kapasitas produksi pabrik kita itu 500.000. Nah, ternyata kita tuh masih
kita tuh produksinya setiap bulan cuma 300.000 aja. Berarti kan masih ada sisa apa ya? Sisa bukan jeda, semacam jumlah yang belum penuh yang bisa kita lakukan sebenarnya gitu. Senilai atau di angka 200.000 gitu. Jadi apakah mungkin pesanan khusus itu bisa kita terima atau seperti apa? Nah, contohnya perhitungan rugi laba perusahaan yang setiap bulan memproduksi reguler genteng sebanyak 1.000 buah. Ya, 1.000 buah. Berarti hasil penjualannya adalah 1 juta. Ini dengan estimasi harga penjualan adalah Rp1.000 per bata dan kita akan menjual 1.000 bata gitu. Biayanya harga jualnya adalah 1 juta, 1.000 dikalikan 1.000 dikalikan 1.000 dan biaya produksinya biaya variabelnya adalah 1.000 dikalikan 1.000 dan biaya tetap adalah 1.000. Oh, maksudnya ya. Oke. Dan laba kotornya ini adalah 300.000. Biaya usahanya berarti ada 50.000 sehingga laba bersihnya adalah 250.000. Bukan ya, ini penjualannya maksudnya estimasi. Estimasi untuk penjualan adalah 1 juta, bukan 1.000 dikalikan 1.000. Oke. Lalu di sini ada biaya variabel dan ada juga biaya tetap. Oke, ini biaya variabelnya berarti 600, ini salah ya. Salah ketik. Di sini biaya variabelnya berarti 600 dikalikan 1.000. Harusnya di sini 600.000 karena biaya tetapnya adalah Rp100.000. Ya, sekali lagi dicatat ini hasil penjualannya adalah 1 juta dan biaya variabelnya itu adalah Rp600 per unit dikalikan unit jadi 600.000 dan biaya tetapnya adalah 100.000 sehingga total biayanya adalah 700.000. Itu laba kotor 1 juta dikurangi 700.000 adalah 300.000 dan biaya usaha yang dikeluarkan adalah 50.000 sehingga laba bersihnya adalah 250.000. Sebaiknya ada pesanan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga khusus yaitu Rp900 per genteng. Pesanan khusus tersebut diambil atau tidak? Nah, ini ada perhitungannya ya. Kalau misalkan tanpa pesanan khusus, pendapatan kita kan 1 juta. Nah, berarti benar ya, tadi harga jualnya adalah 1.000 dikalikan harga per unitnya jadi 1 juta. Kalau misalkan dengan pesanan khusus, berarti ada tambahan dong. Ada tambahan 300, harga per gentengnya 900, jadi ada tambahan 270.000. Gitu ya, ada tambahan 270.000 berarti kalau tanpa pesanan khusus 1 juta, kalau dengan pesanan khusus berarti 1.270.000. Oke. Biaya produksi variabelnya. Nah, kalau misalkan kita produksi 1.000 dengan biaya variabel per unitnya adalah Rp600, itu berarti 600.000. Tapi kalau kita nambah 300 nih gentengnya, jadi kan 1.300 dikalikan 600.000, maka jadi 780.000. Sehingga ada perbedaan 180.000 di sini. Biaya variabelnya yang keluar makin besar, tetapi pendapatan kita juga semakin besar tentunya ya. Nah, kita lihat dulu margin kontribusinya. Kalau tanpa pesanan khusus, kita cuma dapat 400.000. Tapi kalau kita dengan pesanan khusus, itu jadi 490.000. Artinya ada tambahan 900.000 kalau kita menerima pesanan khusus sebanyak 300 genteng. Walaupun memang ternyata biaya variabelnya itu bertambah, tapi apabila dilihat dari margin kontribusinya, ternyata ini ada keuntungan Rp90.000 lebih tinggi daripada kita tidak memilih tanpa pesanan khusus gitu. Oke, selanjutnya adalah keputusan menjual atau memproses lebih lanjut dan produk gabungan memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan. Pada titik tersebut, kedua produk dapat dibedakan dan seringkali produk gabungan dijual pada titik pemisahan. Dan kadangkala lebih menguntungkan memproses lebih lanjut suatu produk gabungan setelah titik pemisahan sebelum menjualnya. Gitu. Contohnya, perusahaan kaos bisa memilih alternatif menjual kaos atau memproses kain kaos menjadi kaos polos. Jadi kalau kaos polos berarti belum disablon kan?
Kalau jual kaos berarti udah disablon, udah di-packing, udah dikasih label, dan lain sebagainya. Harga jual kain kaos itu Rp9.000 per meter. Harga pokoknya Rp6.000. Bila kain kaos diproses lebih lanjut menjadi kaos polos, maka harga jual per kaos yang membutuhkan 1 meter kain kaos adalah Rp15.000 dan tambahan biaya variabel Rp6.000 per kaos. Perusahaan dapat membuat 1.000 meter kaos tiap periode. Oke, kita buat analisisnya. Kalau kita menjual kain kaosnya, jualnya ini 10.000 ya, 10.000 per meter kaos. Terus harganya adalah Rp9.000. Nih, ada keterangannya. Harga jual kain kaosnya Rp9.000 per meter. Nah, harga pokok kulit mentah kaos ya maksudnya di sini 10.000 per meter harganya dikalikan 6.000 ya. Nah, ini ada tambahan ini harga pokoknya adalah 6.000. Jadi sini ada 60 juta. Biaya meneruskan proses 10.000 dikalikan 30.000. Oke, jadi di sini ada tambahan biaya untuk meneruskan proses apabila kita menjual kaos polos. Oke, ya, di sini ada harganya, nanti bisa dicek kembali soalnya. Sehingga ada perbedaan di sini mencapai 30 juta. Kalau kita ngejual cuma kain kaos aja, laba kita tuh 30 juta. Tapi kalau udah jadi kaos, ya, itu bisa 60 juta. Catat, kalau kita cuma jual kainnya aja, grosiran, meter-meteran, bal-balan gitu, itu cuma 30 juta untungnya. Tapi kalau udah jadiin kaos, udah kita jahit, udah kita kasih kerah gitu kan, udah kita packing, udah kita bikin rapi, itu untungnya bisa 60 juta. Ya iyalah, harga jual juga pasti lebih tinggi. Gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat perusahaan lebih baik memilih alternatif membuat kaos polos karena menghasilkan laba besar 60 juta. Gitu. Jadi ada selisih 30 juta rupiah. Itu gede banget untungnya. Contoh selanjutnya, PT Abadi adalah sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang, yakni kursi yang dijual dengan harga Rp50.000 per bulan. Per buah. Tapi belum finishing. Sedangkan biaya penuh yang diperlukan untuk membuat barang adalah ada biaya bahan baku, ada BTKL, ada biaya overhead pabrik, terus ada biaya overhead pabrik yang tetap, terus ada biaya administrasi dan biaya pemasaran itu kan pasti tetap ya. Biaya administrasi mau kursinya udah finishing, mau kursinya belum di finish, tetap aja kita harus bayar gaji karyawan administrasi itu pasti akan segitu gitu ya, nggak ngaruh. Jadi ini ada opsi mau jual 50.000 tapi belum finish, artinya belum di pernis, belum dicat, terus masih kayu mentah lah gitu ya. Nah, diketahui volume penjualan diperkirakan sebanyak 60.000 kursi. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa pihak manajemen mempertimbangkan untuk memproses lebih lanjut menjadi kursi yang sudah di finishing. Dalam pelaksanaannya memerlukan biaya pengelolaan lebih lanjut atau pernis, yakni sebesar Rp8.000 per kursi. Sedangkan di pasaran, kursi finishing ini cukup banyak permintaan. Harga jualnya Rp70.000. Jadi gimana? Kita mengolah lebih lanjut, artinya kita jadikan kursi yang sudah di finishing, atau masih tetap yang belum di finishing. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Jika alternatif menjual yang dipilih, ya, menjual yang dipilih, maka keuntungan yang diperoleh adalah 50.000. Laba adalah pendapatan dikurangi beban. 50.000 ya tadi, kalau misalkan kita belum finish. Nah, dikalikan unit yang akan dijual adalah 60.000 kursi. Dikurangi beban yang akan ditanggung adalah 40.000 nih. 40.000 dikalikan 60.000 unit. Sehingga laba kita yang didapatkan 600 juta rupiah. Itu kalau kita menjual kursi tapi yang belum finishing. Oke, selanjutnya, jika alternatif memproses lebih lanjut yang dipilih, maka keuntungan yang diperoleh adalah pendapatan diferensial dikurangi biaya diferensial. Pendapatan diferensialnya itu ada 70.000 dikurangi 50.000. Berarti kan ada selisih ya kan? 70.000 itu kan harga pasaran nih. Nih harga jualnya 70.000. Nah,
dikurangi 50.000, biaya 50.000 kalau belum finishing, berarti ada selisih 20.000 dong keuntungannya. Ini dikalikan 60.000 unit, ada keuntungan 1,2 miliar, banyak loh. Dikurangi 8.000, 8.000 itu ini, karena kita harus ada biaya pengelolaan lebih lanjut, karena kita harus dipernis, mau dijadiin kursi beneran nih, ada biayanya 8.000 per kursi, berarti tinggal dikalikan 60.000. Untuk biaya diferensialnya, jadi 8.000 dikalikan 60.000 unit, yaitu 480 juta rupiah. Sehingga laba yang akan didapatkan apabila PT Abadi memilih untuk memproses lebih lanjut, maka keuntungannya mencapai 720 juta rupiah. Gitu. Ini jauh banget ya. Dari 600 juta ke 720 juta rupiah. Jadi ada keuntungan, ada selisih keuntungan 120 juta rupiah. Kalau misalkan PT Abadi ini akhirnya membuat keputusan memproses lebih lanjut karena memberikan keuntungan yang lebih besar. Oke, terima kasih. Selesai sudah untuk materi hari ini mengenai pembuatan keputusan taktis. Mudah-mudahan bisa diterima, bisa dicerna, dan apabila ada pertanyaan, ada juga yang mungkin belum dipahami dan juga mengerti, bisa ditanyakan dan juga didiskusikan lewat Google Classroom. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas materi berikutnya di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.